Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Berjumpa lagi dengan Ibu ya pada hari ini, yaitu pertemuan pembelajaran IPA yang ketiga pada semester 1 ini. Marilah sebelum pelajaran online ini dimulai, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kalian pasti sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menyampaikan materi lanjutannya yang kemarin, yaitu pembelahan meiosis. Kalau kemarin Ibu sudah sampaikan pembelahan mitosis ya. Nah, untuk pada pertemuan ini Ibu akan menyampaikan pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Yaitu pembelahan yang menghasilkan selanakan dengan jumlah kromosom setelah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis ini terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, berikut adalah tahapan pada meiosis 1. Di sini yaitu melalui tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian untuk tahapan meiosis yang kedua, yaitu melalui tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pada fase pembelahan meiosis 1, di sini akan saya jelaskan seperti apa toh prosesnya. Nah, ini pada profase 1, yang pertama yaitu membran inti mulai menghilang. Silahkan anak-anak sambil mengamati gambar di bawah ini ya. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Nah, selanjutnya kromosom itu menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Nah, sehingga terjadilah pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Fase pembelahan meiosis yang metafase 1, ya, yang pertama kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Silakan diamati gambarnya di bawah ini. Nah, kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan spindel pada bagian sentromer. Kemudian untuk fase anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Nah, silakan diamati gambarnya. Kemudian tujuan anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Untuk fase telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Mohon maaf, di sini gambarnya rusak ya sepertinya. Pada fase profase 2, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Kemudian sentrosom membelah dan sepasang sentriol itu memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Jadi profase 2 ini tahapannya paling singkat dibandingkan dengan tahapan lainnya.
fase pembelahan meiosis yang metafase 1, ya yang pertama kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Silakan diamati gambarnya di bawah ini. Nah, kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan spindel pada bagian sentromer. Kemudian untuk anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Nah, silakan diamati gambarnya. Kemudian tujuan anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Untuk telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Mohon maaf di sini gambarnya rusak ya sepertinya. Materi pembelahan mitosis dan meiosis sudah selesai. Di sini akan Ibu lanjutkan yaitu materi yang B, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nanti di sini Ibu akan bahas organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Mungkin kalian ada yang sudah tahu, nah nanti bisa diperdalam di sini. Silahkan anak-anak amati gambar di bawah ini, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Apa saja toh organ reproduksi pada laki-laki? Nah, anak-anak bisa baca sendiri. Di situ ada ureter, kemudian ada seminal vesicle, kemudian ada penis, glans penis, kemudian ada anus dan sebagainya. Yang kedua adalah organ reproduksi pada perempuan. Perempuan di sini bagiannya ada oviduk, kemudian ada ovarium, ada uterus, kemudian ada ovum, infundibulum, kemudian ada endometrium, cervix, dan vagina. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu apa saja toh? Nah, di sini akan Ibu sampaikan untuk proses spermatogenesis. Nah, pada organ reproduksi pria itu berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, anak-anak bisa amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada pembelahan meiosis tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian juga pembelahan meiosis 2, ini sudah kita bahas juga tadi. Nah, di sini ada spermatogonium. Nah, itu akan setelah itu akan mulai tahapan yaitu spermatosit primer. Nah, spermatosit ini akan membelah menjadi 2, melakukan pembelahan ya, yaitu spermatosit sekunder. Nah, jadi di sini akan mengalami pembelahan, kemudian akan menjadi spermatozoa. Dan reproduksi pada wanita itu terjadi oogenesis. Nah, pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan
sel telur. Jadi tadi kalau pada laki-laki itu pembentukan spermatozoa, tetapi kalau pada perempuan itu pembentukan ovum. Asalnya juga sama ya, di ogonium. Kemudian oosit primer, kemudian melakukan pembelahan di sini. Bisa anak-anak lihat sendiri ya prosesnya. Nah, yang hasil akhirnya adalah ovum. Bedanya antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Kalau di organ perempuan itu ada proses menstruasi. Jadi seorang wanita dewasa itu setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Namun proses menstruasi ini bisa berbeda-beda pada setiap wanita karena kesuburan setiap orang pun juga berbeda. Pada organ perempuan itu juga terjadi proses fertilisasi. Sebulan sekali ovarium itu melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma itu disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Nah, bisa kalian lihat di situ gambarnya ya. Di sini Ibu akan membahas tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ada banyak ya, tapi di sini akan Ibu sampaikan beberapa saja. Yang pertama yaitu keputihan, penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Kemudian disebabkan oleh infeksi jamur, Chlamydia, Trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Pencegahan yaitu dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Kemudian yang kedua yaitu gonorea atau kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Nah, ada yang merasakan kayak gini? Semoga tidak ada ya. Kemudian disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, kemudian pencegahan dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Cara mencegahnya. Dan sifilis atau raja singa yaitu penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selput lendir atau cairan tubuh penderita. Adalah AIDS. Ibu yakin anak-anak pasti tidak asing dengan kata-kata AIDS ini ya. AIDS ini penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pencegahan yaitu dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang kelima yaitu herpes genitalis, penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahan yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Kemudian yang keenam adalah prostatitis, penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Kemudian disebabkan oleh infeksi bakteri
Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahannya yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Epididymitis yaitu penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis, disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Untuk terakhir materi hari ini yaitu kesehatan organ reproduksi pada manusia. Bagaimana upaya pencegahan penyakit pada reproduksi khusus untuk perempuan? Mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi atau 2-3 jam sekali. Kemudian menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Khusus laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, kemudian melindungi testis selama beraktivitas, dan yang ketiga adalah menghindari minuman beralkohol dan rokok. Nah, anak-anak, sebelum saya mengakhiri pelajaran online pada pagi hari ini, Ibu berpesan anak-anak yang laki-laki biasanya ya, Ibu mohon jangan merokok, kemudian jangan minum minuman keras. Karena apa? Karena itu nanti akan merusak organ reproduksi kalian. Nah, besok pada saatnya dewasa kalian menikah, ya walaupun udah masih lama, tetapi sebagai wawasan saja, dijaga dari sekarang. Jadi jangan sampai ada yang merokok. Begitu juga perempuan, juga jangan sampai ada yang merokok atau mengkonsumsi obat-obat terlarang dan sebagainya. Nah, Ibu berharap mudah-mudahan dengan belajar sistem reproduksi ini, anak-anak berpikirnya tidak ke hal yang negatif, tetapi ini adalah untuk wawasan baru kalian untuk menjaga organ kita ya, supaya selalu sehat dan tidak punya penyakit. Kemudian yang perempuan juga pesan Ibu selalu menjaga diri dengan baik. Jangan sampai tergoda oleh laki-laki yang tidak baik. Oke, materi Ibu cukup sekian. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas untuk hari ini, yaitu silahkan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, namun akan Ibu kirim via WA group. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.